are you interested in restarting negotiations with Iran? And if so, have they resisted? So, I'm not. The way I look at it, they fought, the war's done, and, I could get a statement that they're not going to go nuclear. We're probably going to ask for that, but they're not going to be doing it. But they're not going to be doing it anyway. They've had it. Now maybe someday in the future we'll want that. Saat sirena pekat merobek ketenangan Tel Aviv, masyarakat menahan napas menghadapi gelombang rudal balasan Iran. Setelah Israel menghujani target di Iran dengan serangan presisi. This is the top floor of an apartment building in the southern city of Beersheba in Israel that was struck by a missile from Iran in the early hours of Tuesday morning. You can see the devastation here. This entire floor and the one below it completely destroyed. Several people were killed here. They said that one woman flew out of this part where the missile opened and landed on a car below. You can see shoes of people as well as clothes and just complete destruction here. Now this strike came just before a ceasefire went into place between Israel and Iran after nearly 2 weeks of war between the two countries. Dan ketika abu masih menebal di udara, satu pertanyaan besar menggantung. Mampukah dunia menahan gelombang kekerasan berikutnya sebelum konflik kembali menyala habis-habisan? Salah satu harapan damai tercecer di tengah huru-hara. Setelah beberapa hari ketegangan tinggi di Timur Tengah, sebuah gencatan senjata rapuh yang dimediasi oleh Amerika Serikat sempat menyuntikkan setitik ketenangan. Namun, di balik asa yang mulai tumbuh di dada warga sipil, sinyal bahaya tak tertahan ketika Israel kembali melancarkan serangan dan kali ini langsung ke wilayah Iran. Suatu malam, ketika lampu kota Teheran dan Isfahan masih berkedip tenang, jet tempur Israel menembus sunyi sasaran utama, instalasi militer milik Iran. Serangan itu disebut oleh beberapa pakar sebagai operasi presisi tinggi, ditujukan ke pusat komando dan fasilitas rudal balistik. Waktu tepatnya, dini hari, ketika sebagian besar warga tertidur, menambah kesan kelicikan dan menuntut kontrol narasi. Ancaman itu nyata, gencatan diklaim masih berlaku, namun serangan terjadi bak kilas balik, bahwa kata damai belum pernah benar-benar tertancap. Tak butuh lama hingga Iran merespons. Sehari setelah serangan, pemerintah Iran mengeluarkan pernyataan. Serangan Israel adalah tindakan agresi secara langsung dan pelanggaran kesepakatan damai. Mereka menyatakan akan membalas dengan kekuatan penuh. Kalimat yang tak hanya menakutkan, tetapi juga menggema di seluruh media internasional. Memicu kekhawatiran global akan eskalasi. Sumber resmi wartawan mencatat, Israel menembakkan sejumlah rudal ke instalasi militer di wilayah Iran. Menandai runtuhnya gencatan senjata, pernyataan ini dikonfirmasi pakar diplomatik dan analis keamanan yang dikutip oleh Reuters dan The Guardian. Dunia menyaksikan ketika kunci diplomatik bergeser tangan. Amerika Serikat yang memfasilitasi perundingan damai kini berada di persimpangan jalan antara menahan Israel dan meredam kemarahan Iran. Presiden Trump pun memberi sinyal kecaman awal terhadap pelanggaran gencatan, namun klaim bahwa serangan menargetkan fasilitas nuklir Iran justru makin menambah api sentimen balas dendam. Di sela-sela laporan tempur, terdengar suara sirene dari Tel Aviv hingga Haifa. Sekuat apapun sistem pertahanan, ketakutan warga tak bisa dicegah. Ada yang melaporkan, sirena berbunyi menjelang subuh, membuat orang-orang terburu masuk ke shelter. Ungkap seorang warga melalui video amatir yang kemudian viral di media sosial. Bab ini ditutup dengan catatan kemanusiaan. Gencatan senjata nyaris menjadi sejarah. Perjanjian itu hancur karena serangan baru Israel menyisakan atmosfer ketegangan menunggu balasan Iran yang dijanjikan segera tiba. Suasana di Tel Aviv berubah seketika. Tiba-tiba gema sirena mendominasi udara, membelah sunyi dan menciptakan kepanikan massal di kalangan warga sipil. Tanda dunia baru yang terbentuk dari runtuhnya gencatan senjata. Di bawah prona sorot lampu sirena, kehidupan normal mendadak tertahan, dan Roma menjadi latar bagi konflik yang memanas kembali. Hari itu, ketika sebagian orang sudah mulai mempercayai kabar positif mengenai kesepakatan yang diklaim telah diteken, suara sirena pun meraung, hingga kota-kota di tengah dan selatan Israel disambar oleh peringatan mendesak, agar semua warga mencari perlindungan di shelter atau ruangan paling aman. Peringatan itu tidak main-main sinyal bahwa rudal Iran sudah sampai di wilayah udara Israel.
Reaksi Iran datang dalam kecepatan kilat. Puluhan hingga ratusan rudal, beberapa sumber menyebut sekitar 200 ditembakkan menuju Israel. Meski sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel Iron Dome, Arrow, Don David Sling, beberapa berhasil menembus pertahanan, menghantam target kritis seperti pangkalan militer, fasilitas radar, dan infrastruktur. Mata menyampaikan, ledakan terdengar di sekitar Yerusalem. Jendela bergetar hebat. Dari laporan awal terlihat adanya korban luka. Setidaknya 86 warga, termasuk 2 anak, mengalami cedera ringan hingga sedang dan beberapa dalam kondisi kritis. Gambar-gambar video amatir memperlihatkan asap mengepul di langit Tel Aviv saat reruntuhan jatuh, menyisakan kepanikan di permukiman padat penduduk. Dalam suasana tegang ini, tangisan terdengar dari lorong-lorong apartemen, suara sirene darurat masih bergema, dan masyarakat spontan merangsek ke bunker bawah tanah atau ruang aman di bangunan bertingkat. Krisis manusia ini mewarnai bab ini dengan emosi menyayat hati. Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya menyebut tindakannya sebagai respons sah berdasarkan hak bela diri di bawah Pasal 51 Piagam PBB. Mereka menekankan serangan ini sebagai peringatan serius dan janji balasan jika Israel melanjutkan agresi. Juru bicara kementerian menegaskan, jika Israel melangkahi batas kesepakatan, respons kami akan jauh lebih keras. Selain itu, pemimpin militer tertinggi Iran mengutuk serangan Israel terhadap situs nuklir mereka dan menyatakan komitmennya. Sistem pertahanan udara Israel sibuk tak henti mengintercept ancaman musuh. Kementerian Pertahanan Israel melaporkan hampir tidak ada kerusakan fatal pada infrastruktur. Kritis souvenir dari suksesnya pertahanan udara, meski beberapa bangunan sipil mengalami keretakan pada jendela dan dinding luarnya. Perdana Menteri Israel pun bereaksi cepat, menegaskan bahwa siapapun yang menyerang kami akan kami balas. Dalam situasi ini, militer Israel dikerahkan siaga tinggi sambil mempersiapkan aksi balasan yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Langit Tel Aviv hingga Ramat Gan dan Bat Yam berubah menjadi zona ketegangan luar biasa. Sirene darurat terus bergema, menyambut kedatangan malam yang dipenuhi ancaman rudal. Warga sipil yang semula sempat merasakan optimisme dari gencatan semu, kini kembali dilanda trauma akut di Ramat Aviv. Sebuah rudal Iran menghantam kawasan residensial dan fasilitas lansia, merusak bangunan hingga sebagian hancur total. Setidaknya 20 orang mengalami luka ringan, termasuk 4 orang lanjut usia yang dilarikan ke rumah sakit. Tak jauh dari sana, di Bet Yam, ledakan lain menewaskan 9 warga, melukai lebih dari 200 lainnya, menyisakan kehancuran pada 61 bangunan di sekitarnya. Sebuah klinik dan asrama lansia di Beersheva bahkan hancur parah. Setelah serangan rudal Sejil menimpa Soroka Medical Center, atap bangsal roboh, sebagian pasien terluka, dan kebocoran bahan kimia dilakukan sebagai efek tambahan. Petugas medis menyebut insiden ini berpotensi menjadi genosida, dan WHO secara tegas mengutuk serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Warga Israel yang mulai percaya akan sistem pertahanan kini terduduk terpana. Ledakan terdengar, jendela gedung bergetar hebat di Yerusalem, kata seorang saksi. Banyak apartemen terpaksa dirobohkan setelah keretakan dinding dan pecahnya jendela, memaksa ratusan keluarga mengungsi. Deputi Wali Kota Tel Aviv, Haim Goren, menyoroti bahwa hanya sedikit yang terluka yang ia sebut miracle. Tetapi jumlah pengungsi hingga 9.000 warga memperlihatkan skala bencana sosial yang nyata. Media sosial penuh rekaman amatir keluarga berlarian ke ruang perlindungan, anak-anak menangis di bawah kursi, dan desahan kesakitan remuk di antara reruntuhan. Satu rekaman viral memperlihatkan seorang pria setengah baya merangkul anak kecil di shelter beton, sambil berusaha menyenangkan mereka dalam suara sirena masih riuh. Meskipun sistem pertahanan multilapis sukses mencegat sebagian besar rudal dengan Iron Dome, Arrow, dan David Sling, serangan ini membuka celah. Di beberapa pusat kota, sistem ketenangan warga diuji. Saya belum pernah setakut ini meski sirena sudah sangat sering berbunyi, ungkap seorang warga Ramat Gan. Infrastruktur sipil, sekolah, rumah sakit, jalan raya terlihat rentan. Meski sistem pertahanan bekerja, fleksibilitas terhadap warga tetap terlihat lemah. Dari sudut lain, banyak warga yang mendukung respons militer Israel terhadap Iran. Mereka menganggap serangan balasan sebagai langkah kubu terakhir untuk mensuga ancaman nuklir negeri itu. Namun, suara lain muncul. Kami butuh perdamaian, bukan bunker, ujar beberapa pengungsi melalui posting di media, mencerminkan konflik internal dalam masyarakat.
pemerintah Israel, melalui Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan Katz, menekankan bahwa serangan Iran akan ditimpali balasan. Meski prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa warga dan memperkuat proteksi sipil, tim tanggap darurat terus bekerja, membersihkan reruntuhan, mendistribusikan bantuan, dan menyediakan shelter sementara di fasilitas umum, seperti stasiun kereta dan pusat komunitas misalnya. Di gedera sebuah kota pesisir, dekat Tel Aviv, relawan membersihkan sekolah rusak dari puing remuk pasca ledakan, menyediakan ruang belajar sementara bagi anak-anak yang trauma. So we begin now with President Trump doubling down on his claim that Iran's nuclear sites were obliterated during those daring U.S. bombings. The president dismissing an early intelligence assessment that sources are telling ABC News shows the strikes did limited damage and only set back Iran's nuclear program by months. President Trump at the NATO summit in the Netherlands today calling the report, quote, very inconclusive. The intelligence says we don't know. It could have been very severe. That's what the intelligence says. So I guess that's correct. But I think we can take the we don't know. It was very severe. It was obliteration. It sounds like the president was asked about that, Selena. What did he say? He was asked about that moment. In fact, the reporter during the press conference asking if he considers himself to be daddy and for his NATO allies to be his children. The president took that saying as praise from the NATO Secretary General, saying, I think he likes me. This comes after the NATO Secretary General Rutte himself had said that he considers him and Trump very good friends. So this also comes as we have seen Rutte really lavish praise. I thought it was interesting that Netanyahu the other day, kind of with a smile, said, pretty sure we know where that is. I'd be absolutely shocked if the Mossad took their eyes off the ball, that they didn't have eyeballs on this stuff the entire time. And if a bunch of tractor trailers showed up and mysteriously disappeared with stuff, I'm fairly certain the Israelis know where this stuff is. So, Kana, what we have learned from that report that is being criticized so much today is that it appears that the uranium stores that were there may have been moved. And by there, I mean some of the three locations, because remember, there was quite a large amount that had actually already been enriched uranium that could be used potentially for nuclear weapons development. So the analysis from that assessment is that it had been moved. But at the same time, again, we're talking about satellite images. You can't really make the leap. But one of the things that we have heard is from Israeli officials, they are confident that whatever uranium was there is under the rubble. We've also heard from the IAEA that they say that any uranium there, they've lost track of it. So you're kind of getting competing messages there. And so it's kind of a real quandary here. Where exactly is this uranium? Is it really destroyed at the location, or was it moved out? But satellite images would indicate that potentially there was some movement, and that's actually what the assessment from the DIA said, even though it wasn't conclusive. And as we're hearing from today, it was a very early analysis. Langit wilayah Timur Tengah menyulut resonansi global. Ketegangan antara Israel dan Iran tidak berhenti di koridor militer. Dampaknya menyeruak ke ruang diplomatik, ekonomi, dan prospek perdamaian yang suram. Amerika Serikat sebagai mediator, sekaligus sekutu Israel, menekankan pentingnya deeskalasi. Presiden Trump mengajak kedua pihak menahan diri, meski memberi pujian atas keberhasilan strategis serangan terhadap fasilitas NATO. Dalam pertemuan puncak di Den Haag, menyatakan solidaritas melalui komitmen mutual defense di bawah pasal 5, sembari mendesak Rusia dan China terlibat untuk menahan eskalasi. PBB dan negara-negara seperti Rusia, China, serta blok Arab Tengah Saudi, Kuwait, Qatar, Pakistan mengutuk pendekatan militer dan menyerukan dialog diplomatik segera. Meskipun ketegangan meluas, reaksi pasar energi relatif terkendali. Brent crude sempat melonjak sekitar 10% di awal konflik, namun mereda ke kisaran 70 hingga 78 dolar per barel menurut analis. Konflik seputar Selat Hormuz belum berdampak besar, karena Iran memilih tidak memutus jalur pengiriman minyak utamanya. Gold demand meningkat sebagai aset aman, namun rebound cepat di pasar saham, seperti kenaikan Nasdaq 120 poin setelah pengumuman gencatan, menunjukkan ekspektasi investor bahwa ketegangan masih terbatas
inflasi global diperkirakan hanya sedikit terdorong naik oleh kenaikan harga energi dan komoditas, namun terdapat potensi risiko stagflasi jika konflik meluas, terutama dengan skenario penutupan Selat Hormuz. Dan JP Morgan menyatakan bahwa harga minyak dapat menyentuh 100–120 dolar per barel jika blokade atau serangan militer di kawasan meluas. 4 jalur risiko eskalasi. 1. Perluasan perang terbuka bisa mengasingkan pemerintah regional, memicu respon militer luas. 2. Gangguan jalur energi utama penutupan Hormuz, menaikkan harga minyak besar-besaran, berdampak inflasi global. 3. Retaliasi pihak ketiga kelompok proksi Hezbollah, Houthis bisa ambil peran, menambah turbulensi. 4. Krisis kemanusiaan dan pengungsi korban sipil meningkat, kebutuhan bantuan internasional mendesak, jalan damai harus segera dirumuskan. PBB dan negara-negara regional menyerukan pertemuan darurat UNSC dan negosiasi trilateral melibatkan AS, Israel, Iran, negara Teluk, permintaan global termasuk tekanan publik di Amerika dan Eropa agar pemulihan diplomasi bukan hanya lanjutan perang dingin baru. Stabilisasi ekonomi dilihat sebagai langkah non-militer kunci, menjaga jalur energi tetap terbuka dan menyokong sistem keuangan dunia agar tidak runtuh di tengah ketakutan stagflasi. Dunia menyaksikan konflik Israel-Iran sebagai ujian diplomasi global. Apakah sekali lagi kita akan memilih cara paksa atau mencari ruang dialog di tengah gelombang peluru? Gencatan rapuh membuat dunia bertahan. Namun rebound pasar saham dan tekanan harga energi memberi harapan perlahan. Masa depan kini tergantung pada keputusan politik. Apakah mendukung escalation atau mencapai perubahan strategis melalui diplomasi? Bab ini menutup narasi dengan catatan bahwa keputusan berikutnya harus segera diambil, atau kita menghadapi gelombang baru yang sulit dihentikan. Di Jakarta, ketegangan yang membara di Timur Tengah juga terasa hingga mencuat ke ruang diplomasi dan kekhawatiran publik Indonesia. Pemerintah merespons konflik Israel-Iran ini dengan cepat dan tegas, menempatkan prioritas utama pada perlindungan warga negara Indonesia WNI, pernyataan diplomatik, hingga mitigasi dampak ekonomi perlindungan WNI di tengah konflik. Kementerian Luar Negeri mencatat terdapat 386 WNI di Iran, terutama pelajar di Kamdan 115 WNI Israel, yang mayoritas berada di Tel Aviv dan Yerusalem. Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha menegaskan bahwa seluruh WNI aman dan dalam pemantauan intensif, serta mengimbau untuk menunda perjalanan yang tidak esensial ke wilayah konflik. Pemerintah juga mengaktifkan hotline dan koordinasi hotline KBRI di Amman, Teheran, dan Yordania. Pemindahan warga dilakukan secara bertahap. 97 WNI dievakuasi dari Iran melalui Azerbaijan dengan 29 orang telah tiba di Baku sementara. 4 WNI dari Israel dievakuasi lewat Yordania. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan KTT OIC di Istanbul mengutuk serangan Israel ke Iran sebagai pelanggaran terang terhadap hukum internasional dan meminta badan anggota mengambil sikap lebih tegas demi meredam konflik. Indonesia juga menyerukan agar rezim nuklir di kawasan dibatasi, serta mengecam tindakan militer tanpa dialog sebelumnya. Menlu Retno Marsudi telah meminta agar Iran dan Israel menahan diri dan kembali ke meja perundingan dengan koordinasi aktif melalui PBB dan negara-negara Islam untuk mencegah eskalasi lebih jauh. Pemerintah menegaskan pentingnya penerapan piagam PBB, terutama hak menggunakan kekuatan sendiri pasal 51, serta perlunya penyelesaian dua negara bagi penduduk Palestina dan Israel sebagai solusi damai jangka panjang. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak cepat agar konflik tak merembet, serta mengecam perilaku yang dapat memperburuk situasi di Gaza dan Lebanon. Koordinasi lintas kementerian dilakukan untuk menanggulangi potensi dampak kenaikan harga minyak dan logistik yang meningkat akibat ketegangan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Menteri Airlangga menyatakan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, dan cadangan devisa lebih dari 130 miliar dolar Amerika Serikat masih stabil. Namun siap langkah kebijakan fiskal respons Indonesia menyajikan 3 dimensi utama: prioritas keamanan WNI, diplomasi aktif, berbasis hukum internasional, dan prediksi ekonomi yang terukur. Tindakan tegas di forum OIC dan PBB mencerminkan komitmen Jakarta untuk mendorong perdamaian dan melindungi warga. Namun pertanyaannya tetap, apakah dunia akan mendengarkan diplomasi kita, ataukah konflik ini terus membara menjelang musim panas hingga mendorong Indonesia memperluas perannya?